Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semakin mendekati akhir tahun, semakin cuan ya. Saya mau mengucapkan sekali lagi selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan cuan ya di Luniverse tadi ya. Ya baguslah, saya juga ikut senang. Kalau Anda sekalian bisa cuan, pasti Anda sama keluarga juga happy bukan? Jadi kalau tahun baru ya udah adalah sedikit mungkin dana buat tahun baruan. Oke ya teman-teman, kali ini saya mau mengulas sedikit apa yang barusan saja dipublis ya dari pihak Buff Doge dalam hal ini, dan ini membuat saya bukan cuma tersenyum tetapi tertawa. Ya teman-teman, saya mau tertawa mau mentertawakan yang mencibir-mencibir itulah, yang puder-puder. Ya, karena apa? Ya, mungkin mereka mencibir begitu karena ketidaktahuan. Saya masih ingat sekali, saya ada di dalam salah satu grup Telegram YouTuber yang cukup besar. Waktu itu saya sempat lihat dia di situ memfitnah dengan mengatakan developer Buff Dogecoin ini korupsi katanya, karena karena developernya jual-jual token di harga di harga tinggi, habis itu buy lagi di harga rendah, kemudian karena ada remove LP segala macem lah itu. Tapi heran loh teman-teman, sama seperti chart-chart yang lain atau koin-koin yang lain ya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika ini masih adem ayem begini, nih ya, saya buka ya. Ini kan Buff Doge bukan? Nah, ini Dogecoin. Ya, teman-teman, Dogecoin, Buff Dogecoin. Ketika dia masih slow-slow begini, itu hampir nyaris nggak ada fooder loh. Tapi ketika dia mulai menanjak terbang begini, samalah Facebook Metaverse juga kemarin begitu bukan? Coba, kenapa saya buka begini? Supaya saya harapkan kalian yang betul-betul mau menjadi holder itu jadi tambah pintar, supaya nggak mudah terpengaruh sama fooder untuk next time, untuk tahun depan ya. Ini kan bentar lagi kita tahun baruan ya. Nah, ini juga begitu kan? Ini face meta. Ketika dia ada mayem di sini, itu nggak ada apa-apa, tenang-tenang aja, nggak ada apa-apa. Tapi entah kenapa ketika sudah terbang begini, wah, segala isu, segala kritik, segala hinaan, segala muncul semua. Apa dibilang? Mencatut nama Mark Zuckerberg, mencatut nama Facebook, nggak bayar copyright lah, segala macam. Dan memang isu negatif itu akhirnya membuat semua orang jadi ketakutan, termasuk mungkin Anda sebagai holdersnya. Akhirnya lari tunggang langgang sehingga jualan, langsung kedam sampai di sini. Sama kan? Face meta begitu, Buff Doge juga begitu. Ketika di sini ada ayam, nggak ada apa-apa ini, nggak ada foodernya. Coba aja cek, ya. Tapi begitu dia mulai terbang sampai sini, wah mulai, segala macam di sini gosip isu, rame sekali, waduh, itu sampai ada yang jadi YouTuber ya, di YouTube-nya sampai bilang rakpul fix, rakpul scam, segala macam lah dibilang. Tapi heran setelah ya kan, sama seperti face meta itu, terbang sampai akhirnya Anda ketakutan. Banyak orang ketakutan, lari tunggang langgang, jualan, jegret, banting, sampai akhirnya sampai di sini. Nah, pertanyaan saya, foodernya hilang loh. Coba kalian cari, foodernya mana, muncul nggak? Nah, itu menjadi satu pola dan pelajaran bagi kalian, bagi kita semua. Someday ketika ini terbang lagi Buff Doge ini atau face meta atau koin apapun, hati-hatilah.
kemungkinan pola yang sama akan dipakai oleh fooder. Makin dia menanjak, makin rame foodernya. Makin dia menanjak, makin rame foodernya. Ya, tinggal kita bersyukur kalau developer seperti developer Buffdogi ini, saya salut, ya appreciate, sangat acung jempol lah. Mereka tahan banting. Mau kalian ngomongin, mau diomongin gimana pun mencibirnya fooder itu, kalian lihat progres loh. Kalau kalian lihat ini holdernya 137.000, naik terus ya. Terus kalau kita melihat sedikit ke belakang ya, yang lalu saya sudah review juga ya teman-teman, mereka juga pelan-pelan progres dan progres. Lihat ya, gitu. Udah listing di Hotbit, listing di CoinTiger, kemudian akan ada website baru, mungkin lebih keren lah. Mungkin ini pasti tahun depan ini. Baru Metaverse, sudah beli land di Sandbox, begitu. Kemudian Charity, nah ini yang saya mau bahas sekarang. Ini mereka bikin loh, baru NFT marketplace-nya kayaknya nggak keburu, nggak apa-apa. Nah, saya mau ngomong satu bentuk accountability penggunaan uang yang selama ini dicurigai oleh fooder itu, ya, yang dibilang korupsi dengan tuduhan-tuduhan begitu. Sekarang kamu lihat aja ini, ya, ini kan baru ya. Bab.coin mendonasikan, ya, donated ini kan bentuk tensesnya kan berarti sudah terjadi, bukan? 12.000. Nah, dia dalam satuan pounds, mungkin ini pound sterling ya. Nah, dia donasikan ke dua anggota ya, kedua lokasi lah kita bilang begitu. Yang satu 4.774 pound, yang satu lagi 4.799 pound, sehingga ketika dijumlah 9.573 pound. Anggaplah itu pound sterling, sehingga ketika kita hitung 9.573 ini ya, kalau saya buat di pound sterling ya memang 12 ribuan, 12.000 US dollar teman-teman. Nah, kalau misalnya kita kalikan 12.000 US dollar, nih, kali 14.250, sekitar 170 jutaan. Nah, ya kan? Jadi mereka ini baru berdonasi 170 jutaan loh, teman-teman. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya yang lalu-lalu, ya coba kita lihat lagi nih web developer checkernya. Yang lalu-lalu Anda begitu mencurigai ya, ini khususnya para fooder, dengerin ya. Supaya otak Anda nggak hitam terus gitu loh. Supaya mudah-mudahan ada pencerahan, sedikit cahaya masuk ke pikiran, ke otak Anda ya. Ya, supaya lain kali bertobat nggak jadi fooder lagi, begitu ya. Nah, jadi perhatikan dong ya. Berapa sih yang di remove, berapa yang diambil, terus dipakai kemana? Ya, ada orang sebagian kecil mengatakan dengan mentah-mentah bahwa haram hukumnya remove LP. Saya sih berpikir, oh ya, saya pikir, ya ini remove LP ya paling ini kan yang heboh kemarin kan, tanggal 9 bulan 11 kan. Ya, 2.404 BNB, begitu ya. 2.404. Kan saya waktu itu udah bilang, bukan? Coba aja kamu kaliin 2.404 BNB. Sekarang berapa? Anggaplah 7.800.000, begitu ya. Tuh, 18 miliar. Tapi kan ini dari sejak tanggal 9 bulan 11 ini, kalian tahu nggak apa aja yang udah dibikin sampai hari ini? Iya kan? Banyak loh yang sudah dibikin. Listing di mana-mana itu, begitu. Coba di list deh. Saya udah bolak-balik itu review, udah cukup intensif soalnya saya mengawasi ya, dan langsung membuat yang namanya video kalau ada progres di Buffdogi ini. Dan kalian waktu itu saya juga udah bilang, begitu selesai remove LP, coba perhatikan penggunaannya. Berapa banyak dia melakukan buyback nih Buffdogi Coin. Berapa banyak dia melakukan buyback? Coba lihat nih, kan ini banyak sekali nih, lihat tuh. Saya waktu itu sampai bilang, males saya ngejumlahinnya, jumlahin aja sendiri. Kalikan, dan kira-kira berapa ratus juta itu yang dipakai. Dan hitung juga biayanya yang ke Hotbit kemarin. Begitu loh, ya. Hitung juga biayanya ke CoinTiger ini berapa, begitu. Hitung juga berapa beli di Sandbox. Hitung juga semuanya lah. Mereka kan lagi membuat NFT marketplace, begitu. Hitung juga itu semua, begitu loh. Dan pasti masih ada cadangan dana tentunya. Pastikan itu untuk melakukan roadmap ini, bukan? Begitu. Jadi kalau otaknya penuh curiga ya memang susah, begitu. Mau diomongin apa juga nggak langsung masuk. Begitu. Ini music creation, ya kan? Donation to animal shelter. Saya rasa itu barusan ini mungkin loh ya, menurut pendapat saya. Begitu. Ini
giveaway kayaknya udah ya. Itu kalau misalnya kita lihat di grupnya ya, grupnya misalnya di sini ya. Ini waktu itu kalau nggak salah ini giveaway-nya sudah ya. Begitu. Coba nanti Anda lihat. Waktu kemarin saya lihat sudah sih. Buff Dogecoin. Nah, seperti itu ya. Buff Dogecoin. Nah, ini kan giveaway ini udah ini. Lihat nih. Tuh. Ya, ini giveaway. Seperti itu. Lihat ya. Nah, itu kan? Lihat gitu. Jadi kalian belajar melihat konsisten nggak apa yang diomongin si developernya itu di roadmap-nya atau di websitenya. Terus dibikin apa enggak. Begitu. Ini giveaway bukan? Giveaway ya kan? 30 miliar Buff Dogecoin untuk 3 pemenang dan seterusnya lah. Ya, mengenai masalah jumlah ya itu hitung sendiri kan begitu ya. Nih berarti the giveaway ini udah NFT marketplace ini yang belum publish. Ya. Kemudian ya ini fase 4. Mungkin nanti fase 5 ya kan lebih banyak lagi donasi ke lingkungan, ya, pemeliharaan hewan, kemudian NFT development, begitu. Apalagi nanti ke sandbox. Ya, mudah-mudahan gamenya jadi ya kuartal 1 atau kuartal 2 begitu ya, supaya Anda bisa melihat semuanya. Dan itu kan semua butuh biaya, bukan? Iya, biayanya diambil untuk cadangan buat itu. Tapi saya nggak ngerti. Ada orang yang langsung mentah-mentah bilang haram dan menajiskan untuk remove LP. Lalu saya jawab, buat apa dia jual token sama kamu kalau nggak boleh dananya dipakai? Saya kan selalu bilang begitu, teman-teman. Anda membeli saham Indofood, Anda dapat sahamnya, bukan? Pihak Indofood dapat dananya dari Anda. Katakan Anda beli 100 miliar. 100 miliar, ya, saham Indofood itu Anda pegang. Saya nggak tahu lah berapa juta lembar. Ya kan terjadi exchange, terjadi pertukaran, bukan? Di pasar publik namanya Bursa Efek Indonesia. Ya, duit Anda masuk ke rekening perusahaan Indofood. Kira-kira begitu. Teknis kesimpulannya lah saya bilang langsung. Ke pihak Indofood. Anda memegang saham Indofood. Lalu pertanyaan saya, uang Anda itu si 100 miliar tadi, pertanyaanku coba jawab, boleh nggak itu dipakai sama pihak Indofood? Contohnya 100 miliar ya, beli tanah, kemudian membangun pabrik baru, ekspansi ke luar negeri, katakan ke Nigeria, karena memang di Nigeria mereka cukup growth, teman-teman. Ya, misalnya ekspansi lagi misalnya ke Afrika, ekspansi lagi ke Eropa dan seterusnya. Dia pakai habis-habisan itu 100 miliar. Sehingga dengan semakin ekspansi, Indomie semakin banyak dikenal, omset makin banyak masuk, profitabilitas perusahaan makin naik, dan Anda pun beruntung karena Anda sebagai pemegang sahamnya. Bagus nggak model cara berpikirnya? Nah, pertanyaan saya kalau ini kan startup, itu perusahaan yang sudah established. Menurut pendapat Anda ya, itu token-token atau koin-koin itu dijual sama si developer ke publik, gunanya buat apa? Saya ngobrol sama orang yang belak-belakan ngomong ya, bahwa haram hukumnya remove LP. Oke, Anda bersemangat ngomong gitu. Sekarang saya tanya, pertanyaanku adalah, buat apa developer menjual koin-koinnya ke publik? Mereka dapat duit dong, developernya. Pertanyaanku adalah, uangnya itu hasil penjualan token atau koin itu untuk apa? Ayo, coba jawab saya. Untuk apa? Buat ditongkrongin di situ saja kah? Buat apa kalau begitu? Anda hanya bikin susah saja. Karena apa? Memaki-maki lah, nggak sabaran lah, ngepus developer. Kalau memang developernya sudah punya banyak uang, buat apa dia jual sama kamu? Sama kayak Indofood. Kalau uangnya mereka udah cukup dananya, buat apa dia jual sama kamu sahamnya? Ngapain dia capek-capek bagi hasil sama kamu? Iya kan? Ngapain dia capek-capek ini developernya jual koin-koinnya sama kamu? Kalau ternyata dana kamu nggak bisa dipakai buat ekspansi bisnisnya. Logika sesederhana itu aja sulit loh untuk dipahami. Ya ampun. Hanya bilang haram. Nah, pertanyaanku, kalau misalnya dibeli itu banyak orang itu koin Buff Doge itu, katakanlah numpuk di situ 100 miliar. Saya ngomong gitu aja langsung. Numpuk. Ya, nih saya tunjukin nih. Katakan di sini ya, ini kan misalnya kan di sini nih. Ya, LP-nya numpuk di sini. Hitung sendirilah dolarnya. Numpuk. Pokoknya intinya 100 miliar. Lalu pertanyaan saya, untuk apa dana yang numpuk ini banyak-banyak ini? Untuk apa?
Begitu ya. Coba dipikir dong, begitu ya. Nah, jadi teman-teman, saya melihat pihak Buff Dogecoin ini, developernya ini sangat accountable dalam penggunaan dana. Bukan korupsi seperti yang kata orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Saya rasa mungkin nggak sekolah kali orang itu. Asal ngomong aja, asal bunyi. Begitu ya. Hitung dong, biar Anda pinter dikit gitu loh ya. Pudar-pudar tuh belajar, pakai otak dikit, jangan cuma pakai emosi, iri hati, dengki, cemburu, nggak jelas. Begitu ya teman-teman. Saya salut. Jadi satu konten ini saya mau bilang, saya salut, saya appreciate ya dengan developer ini. Memang betul seperti yang mereka bilang dari awal 3 bulan lalu. Mereka bilang kami sedikit bicara tapi banyak bertindak. Semoga Anda tercerahkan. Ya teman-teman. Jadi kita dukung terus buat holder sejati Buff Dogecoin. Mari kita dukung terus ya developer dari Buff Dogecoin ini supaya ya mereka bisa melakukan segala roadmap-nya dengan teliti, progres juga bagus, dan supaya bisnisnya juga lancar. Dan kalau memang lancar, booming sampai ke seluruh dunia, kan Anda juga yang beruntung. Harga Buff Doge ini nanti terbang lagi. Iya bukan? Doain aja yang bagus-bagus. Saya udah bolak-balik bilang ya. Doain aja yang bagus-bagus. Ada juga yang mengenai masalah burn ini nggak sabaran, mencibir aja mulutnya kerjanya. Ya begitulah, otaknya nggak jalan-jalan, tangannya sama mulutnya aja yang jalan. Ya, dia melihatnya memang baru kecil. Berapa sih 256 juta? Cuman sekian perak. Ada yang bilang cuma $6. Begitulah, ya. Kalau otaknya sempit ya begitu, susah gitu. Dia pinginnya langsung kalau boleh dibakar gitu ya, 100 triliun. Nah, saya mau nanya gitu, kamu kalau mau manjat pohon kelapa bisa nggak ya dari tanah langsung nyampe ke pucuk pohon kelapa gitu, terbang begitu, bisa nggak ya? Atau jangan-jangan kamu manjat pelan-pelan, begitu ya? Atau supaya nggak licin pakai tangga-tangga lagi di pohon kelapa itu. Ya, begitulah ya. Jadi saya anggap kalau orangnya mencibir-mencibir begitu, saya rasa, makanya saya bilang kadang nggak pakai otak. Masih mending kalau dibilang nggak pakai otak. Kalau nggak punya otak, oke ya teman-teman. Supaya kita juga semua holder sejati Buff Dogecoin ya sabarlah, tunggu dan doakan supaya devnya ya kerja sungguh-sungguh begitu. Doakan supaya mereka sehat. Begitu loh teman-teman. Kalau sakit ya gimana lagi? Gitu. Anggap aja kamu yang devnya. Kamu butuh makan nggak? Butuh. Kamu butuh tidur nggak? Butuh. Kamu stres nggak? Stres. Butuh refreshing nggak? Iya. Kalau anakmu nangis-nangis, kamu peduli nggak? Iya. Kalau istrimu ngamuk di dapur karena kamu terlalu asik kerja, kamu temenin nggak? Iya. Macam-macam kan? Begitu. Jadi pandanglah developer itu sebagaimana kamu memandang dirimu supaya kamu nggak nuntut aja kerjanya. Begitu ya. Dan saya kan udah bilang dari awal mereka itu sudah ngomong mengenai masalah ini nih. Saya mau tunjukin nih sama kalian. Mudah-mudahan ya pudernya nonton nih video saya. Ya, buka mata lebar-lebar. Begitu. Karena dari awal pihak Buff Dogecoin sudah ngomong longevity. Ngerti nggak ya longevity ya? Atau jangan-jangan longevity juga nggak tahu. Begitu. Longevity itu, teman-teman, itu artinya jangka panjang. Lihat ya. Nih, ini white papernya loh. Ya, lihat ini. Values, trust, transparency, community. Ini apa? Longevity bukan? Jadi, kalian aja yang nggak baca mungkin ini dari awal. Itulah karena malas. Ya. Buff Dogecoin is designed for a long term. Tuh, ini pasang gede-gede, taruh di kamar kamu. Buff Dogecoin itu didesain untuk jangka panjang. We proceed in terms of project development and technology. Thus, the fundamental is also getting stronger. Jadi dari awal udah bilang bahwa mereka ini memproses ya perkembangan dan teknologinya di proyek. Nah, sekarang pertanyaannya, proyek-proyek itu ada nggak ya yang dikerjakan kayak Aladdin gitu ya? Tinggal gosok-gosok, tiba-tiba dalam 2-3 detik jadi. Ada nggak ya? Coba tolong kasih tahu sama saya, ada nggak proyek yang hari ini, sekarang tinggal digosok-gosok 1 jam lagi udah jadi? Hati-hati loh ya teman-teman. Jangan sampai Anda jadi holder karena berubah jadi fooder, lama-lama alam goib lagi. Oke ya, saya sekedar mengingatkan saja. Longevity itu ya kita nggak ada yang tahu. Apakah 6 bulan, 3 bulan rasanya udah berlalu. Mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Begitu. Shiba Inu aja saya udah bolak-balik bilang. 453 hari, 1 tahun lebih. Lah kenapa di sana ada yang tahan gitu setahun? Kenapa di sini nggak tahan?
Gitu. Kalau saya sih, saya udah setting. Saya akan hold buff Dogecoin ini paling nggak setahun. Karena saya lihat prinsip-prinsipnya dan cara kerja devnya cukup elegan. Dan memang dari awal udah dibilang kan, long term. Long term. Nanam baik-baik di otak bawah sadar ya, long term. Jadi jangan tiap hari nanyain, bagaimana buff Doge, bagaimana buff Doge. Udah dibilang long term, sewot aja. Gitu. Ya, oke teman-teman, segitu aja review singkat dari saya. Mereka ini sangat responsibel penggunaan dananya. Dan saya percaya masih akan banyak lagi terobosan-terobosan yang mereka akan lakukan. Terutama nanti kuartal terdekat, kuartal 1 2022, kita doakan saja. Oke ya teman-teman, sampai jumpa pada konten selanjutnya. Orang sabar cuannya besar and see you at the top.